Nah, kalau olahraga masyarakat, ada pertandingan, ada perlombaan. Tapi itu nomor 3, nomor 4 urutannya. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Bangsa ini membutuhkan mental juara di segala bidang pembangunan, ya, karena kita ingin Indonesia emas itu terwujud. Yang saya ingin katakan adalah, siapapun calon presidennya, harapan saya mereka memahami olahraga masyarakat, sehingga kalau mereka paham, akan didukung supaya nanti membantu tugas-tugas presiden, betul. Siapapun dia. Selamat datang di Edshare On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke sebuah restoran yang nyaman, yang makanannya luar biasa enaknya. Namanya Brasserie Petit, letaknya di Pacific Place. Kebetulan restoran ini adalah milik dari putra sahabat saya. Beliau ini adalah tokoh nasional, pengusaha, pernah dipercaya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada zaman era Orde Baru, dan beliau sampai sekarang masih aktif di berbagai organisasi. Salah satunya sekarang beliau adalah Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Nasional. Langsung saja kita ngobrol bersama Bapak Hayono Isman. Apa kabar Pak Hayono Isman? Pak Edi Wijaya. Ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Kalau boleh nih Pak Edi. Ya, gimana Pak? Saya menyampaikan salamnya olahraga masyarakat. Oh, gimana Pak? Gimana? Jadi kalau saya mengatakan salam sehat, bugar gembira, harap dijawab luar biasa. Oh, luar biasa. Tapi tangannya begini, luar biasa. Saya jawab, Kita coba ya Pak Edi ya. Kita coba, ya. Salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Oh begitu Pak ya. Jadi semua masyarakat harus semangat dan dengan bugar supaya sehat itu harus olahraga semua masyarakat ya. Betul sekali. Oke, makanya saya bisa lihat nih Pak Hayono Isman ini dari dulu sampai sekarang nggak ada bedanya nih Pak. Kecuali rambut. Kecuali rambut saja. Kalau dari senyumnya, wajahnya, apalagi kumisnya itu, waduh luar biasa, menyejukkan Pak kata orang kalau senyumnya Bapak ini. Ngomong-ngomong Pak, KORMI ini kira-kira apa tujuan dibentuknya KORMI ya Pak ya? KORMI adalah wadah berhimpun dari organisasi olahraga masyarakat dan tersebar di 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok, atau kita menyebutnya Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya. Di sini berkumpul pencak silat budaya, juga barongsai, Liong dan barongsai di sini. Ya kan, kemudian yang bersifat budaya seperti Satria Nusantara. Oh, ya. Itu yang pernapasan itu ya? Pernapasan. Ya. Yang juga menonjol di sini adalah Satria Nusantara. Oh. Itu juga pernapasan dan sudah berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah kelompok olahraga kesehatan dan kebugaran. Ini seperti Tai Chi. Oh, yang PORPI itu Pak ya? Persatuan PORPI juga salah satunya. Yayasan Jantung Indonesia dengan senam jantungnya. Kemudian ada yoga di situ, ya kan. Itulah kelompok olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, kelompok olahraga petualangan dan tantangan. Umumnya anak-anak muda. Apa itu Pak? Jadi seperti sepeda BMX, skateboard, cheerleading, parkour, kemudian ada off-road, ya kan. Jadi 3 kelompok besar ini mereka melalui induk-induk olahraga itu berhimpun di KORMI. Berapa induk olahraga Pak di bawah KORMI Pak? Sekarang ini sudah 85. Wah luar biasa ya. Dan sudah mendaftar kurang lebih ada 6 ingin masuk, ya 6 anggota baru ingin masuk menjadi anggota KORMI. Maksudnya anggota ini induk organisasinya? Induk organisasi. Oh iya, betul. Iya. Ada 6 lagi yang baru Pak ya? Apa betul. Itu Pak? 6 baru maksudnya? Yang baru mau masuk itu contohnya seperti Asosiasi Permancingan Indonesia. Oh, yang hobi mancing. Yang hobi mancing. Iya, Indonesia kan 70% air. Iya, betul. Iya. Dan air itu ya kita tahu laut yang paling besar. Iya. Dan olahraga di laut itu melalui permancingan juga luar biasa potensinya. Termasuk potensi pariwisatanya. Iya. Berarti memang luar biasa Pak KORMI. Jadi KORMI ini kalau nggak salah di bawah
ada induk organisasi yang dari internasional apa Pak namanya? Kalau internasional itu namanya TAFISA, Oh, TAFISA. The Association of Sport for All. The Association of Sport for All. Oke, jadi semua olahraga untuk semua orang tuh di Ya, jadi terminologi olahraga masyarakat Ya. di internasional Sport for All. Oke, olahraga untuk semua. semua orang. Jadi Dari spesial. umur 3 tahun sampai 90 tahun. Wah, luar biasa. Tapi itu diperlombakan, dipertandingkan juga Pak ya? Ada. Jadi ada juga kayak yang umur 3 tahun, kemarin itu di Fornas yang ke-7 di Jawa Barat, mereka lomba balance bike. Balance bike 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh, Itu 3 tahun, push, sorry, mereka 3 sudah tahun bisa ya. push bike. Oh iya, push Ya, bike. dan pendukungnya sudah pasti kakek neneknya ya kan Iya, iya, iya. ikut mendukung. Iya, Cucunya penonton pasti banyak ya. dari usia dini sudah dikenalkan dengan olahraga. Jadi kalau ada Kormi, ada Koni, itu sebenarnya bedanya apa Pak? Koni dengan Kormi? Namanya sama olahraga, namun pembinaannya berbeda. Jadi kalau di KONI itu memang targetnya untuk meraih medali, membawa Prestasi berarti ya. Kalau ya, Koni lebih fokus ke prestasi. Menjunjung martabat bangsa dengan meraih medali. Ya, puncaknya di Olimpiade. Itu puncaknya untuk KONI, ya olahraga prestasi. Nah kalau olahraga masyarakat, ada pertandingan, ada perlombaan. Tapi itu nomor 3, nomor 4 urutannya. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama, ya karena tujuan utama daripada olahraga masyarakat adalah bagaimana kita, itu tadi sesuai dengan salamnya ya, sehat dulu, Sehat, bugar. dari sehat jadi bugar, Bugar, ya. dan hati tetap gembira. Walaupun mungkin susah hatinya. Iya, iya. Lagi pusing uang Lagi nggak apa-apa pusing, ya? nggak apa-apa. Yang penting hatinya pengen gembira. Gembira. Jadi itu drive-nya sehingga di olahraga masyarakat itu lebih penting ya, menjadi juara dalam kehidupan daripada menjadi juara dalam pertandingan. Oh. Ya kan? Berarti Karena biasa melalui motonya. pertandingan, ya, melalui perlombaan, terpatri ya, di tubuh para pegiat untuk bagaimana membangun nilai-nilai sportivitas, ya, mampu bangkit dari kegagalan, ya kan, dan menerima kekalahan dengan jiwa besar. Itulah sportivitas yang tujuannya nanti Pak Edi, dari sini kita akan membangun masyarakat yang berkarakter, berfisik bugar, bermental juara. Nah, ini yang luar biasa. Ini harus betul, Pak. Karena menyongsong bonus demografi itu kan SDM manusia Indonesia ini harus bagus. Supaya nanti dengan bonus demografi yang banyak, kalau misalnya kualitasnya jelek kan nanti malah kacau kan. Tapi kalau kualitasnya bagus ya mudah-mudahan bisa tambah maju. Betul sekali Pak Edi, karena bonus demografi jangan sampai menjadi bencana demografi. Betul. Kalau Ya kualitas manusia nggak bagus ya pasti jadi menjadi bencana. Betul. Karena dari aset menjadi beban negara, Betul. beban keluarga. Betul. Ya, kalau anak cucu kita sakit-sakitan, itu beban keluarga dan beban negara. Ada nggak kemungkinan dari Kormi ini mungkin apa giatnya sudah bagus berprestasi, terus dibantu atau digiring, difasilitasi oleh Kormi menjadi atlet malah yang berprestasi gitu? Inilah nanti akan ada MOU antara KONI Pusat dengan Kormi Nasional. Kerjasamanya nanti di sana. Jadi di Kormi ini kan tugas pokoknya pemasalan dan pembudayaan. Orang suka dulu olahraga. Keluarga juga suka olahraga dulu. Ya kan? Nah kalau sudah keluarga suka olahraga, anak-anaknya pasti berolahraga. Ya. Katakanlah dia mengambil induk olahraga street soccer, sepak bola jalanan. Ya kan? Kalau mereka punya talenta, nanti akan dilihat oleh KONI, oleh PSSI, oh, anak ini punya talenta. Oh, diikut sertakan dalam ditarik untuk menjadi, dibina untuk menjadi bibitnya pemain sepak bola. Oh, jadi pembinaan itu tetap adanya di KONI. Kalau di Kormi ada nggak biaya untuk membina apa itu nggak ada ya? Kita tidak ada, ya, karena itu tanggung jawab inorganya, induk olahraganya, bersama keluarga. Maka itu uniknya Pak Edi, kalau di Kormi itu umumnya mereka datang dengan biaya sendiri. Ya, datang ke Fornas itu PON-nya, olahraga masyarakat. Dari 23.317 pegiat yang tercatat by name dan by address di Fornas 7 Jawa Barat yang baru lalu,
65% itu bayar sendiri. Oh, biaya saudara sendiri. Dari daerah mereka datang dengan biaya sendiri. Berarti karena memang semangatnya yang luar Karena biasa cinta ya? olahraga. Cinta olahraga ya. Ini yang perlu diperbanyak di Indonesia. Orang-orang yang cinta olahraga. Iya, iya. Berarti dengan olahraga tadi kan tujuannya supaya bugar. Nah, apa kaitannya mungkin tujuan kebugaran ini dengan supaya bisa optimal masyarakat Indonesia itu barangkali di tempat kerja atau di ini kira-kira menjadi pekerja itu gimana supaya ada pengaruhnya nggak tuh kalau dengan bugar? Bugar ini menjadi penting karena di desain besar olahraga nasional, itu peraturan presiden nomor 86 tahun 2021, ada kalimat yang mengatakan Indonesia bugar 2045. Artinya Pak Edi, hari ini bangsa kita sehat tapi belum bugar. Belum cukup bugar ya? Belum bugar, ya kan. Indikatornya sangat jelas, salah satunya BPJS Kesehatan. Itu yang sakit jantung, diabetes, itu banyak sekali. Yang masuk rumah sakit banyak ya? Iya, itu dan meninggal di usia muda karena serangan jantung. Ya ternyata jantung itu bukan lagi monopoli orang tua. Iya, betul. Sekarang Sudah menyerang anak-anak muda, ya kan, karena gaya hidup, ya, olahraganya kurang. Dan ya kita berharap melalui olahraga mereka menjadi orang-orang yang bugar, karena begini Pak Edi. Sehat itu bagus, tapi untuk bicara productivity harus bugar. Betul. Karena orang sehat itu mungkin kerja 6 jam aman. Tapi kalau kita mau produktif, kerja 6 jam tidak cukup satu hari. Kalau udah lembur udah pasti nggak sanggup ya, Mak. Mungkin lemah fisiknya. Kalau dia harus kerja 8-10 jam per hari, belum lelah. Nah, disinilah China unggul ya, dalam kebugaran masyarakatnya, sehingga produktivitasnya tinggi. Harus bugar kita, jangan harus kalah. Harus bugar ya. sebagai bangsa. Masyarakat harus lebih bugar lagi ya, supaya optimal untuk nanti bekerja di pabrik, dimanapun, di pabrik, menjadi pengusaha, menjadi politisi. Ya, politisi juga harus bugar, tidak hanya secara fisik Pak ya, tapi juga secara mental. Tidak korupsi. Ada pertandingan atau perlombaan itu berapa lama sekali Pak? Kalau mungkin Fornas itu 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Ya, jadi kalau PON kan 4 tahun sekali. Kita karena olahraga masyarakat, kita 2 tahun sekali. Itu di tingkat nasional. Di tingkat provinsi ada lagi festival olahraga provinsi. Setiap 2 tahun juga atau? Sekarang ini belum diatur, tetapi tergantung daripada kormi setempat dan kemampuan inorga yang ada di provinsi tersebut. Untuk koordinasi untuk acara tersebut ya. Iya, iya. Kalau dengar-dengar kan ini tadi ada Tafisa yang sebagai induk internasionalnya Kormi. Saya dengar juga kabarnya nanti Bapak mau diundang Tafisa ke Düsseldorf itu. Kemarin Bapak bincang-bincang mau ke Düsseldorf dalam rangka ini. Ya, apa jadi nih Pak kira-kira? Bulan November ini apa, Pak? ada agenda Tafisa tahunan, namanya Tafisa World Congress. Itu berkumpul 200 sekian perkumpulan dari seluruh negara-negara di dunia. Oh, 200-an negara anggotanya. Nah, Kormi nasional adalah salah satu anggota dari Tafisa. Nah, di Tafisa World Congress ini kita mengupayakan Menpora kita, Pak Dito. Mas Dito, ya kan? Kalau kita sebutnya Mas Menpora, ya, Mas Menpora, itu tampil sebagai salah satu pembicara. Ya. Yang penting karena dilakukan di plenari, ya, di mana semua delegasi itu hadir. Hadir menyaksikan. Dan di sana topiknya menarik Pak Edi Wijaya, itu adalah peran olahraga masyarakat Indonesia di dalam menangani krisis iklim. Oh, pengaruhnya apa nih kira-kira? Gimana caranya? Sekarang kan Indonesia, nggak usah Indonesia lah, di Jakarta ini kita kan terasa panas. Panas. Betul. Iya kan? Karena sudah ada tanda-tanda ya, bahwa kita sudah memasuki krisis iklim. Ya, apalagi ini El Nino ini panas sekali nih, nggak pernah hujan-hujan nih. Dan itu kan penyebabnya sebagian besar karena ulah manusia. Ya, ulah manusia. Segala macam lah ya. Satu, sampah, ya kan, kemudian emisi, ya kan, karbon dari mobil-mobil, ya kan, kemudian tidak kurang, ya, menurut saya kurang menambah pohon-pohon yang ditebang. Pohon yang ditebang itu harus diganti dengan pohon yang baru. Juga masih lama, butuh waktu lama. Betul. Dan pegiat olahraga itu sangat sensitif terhadap polusi. Ya, harus bagaimana kita mau berolahraga kalau
polusi udara. Malah tambah tidak sehat ya. Betul. Kalau ada emisi ya kan karbon, ya kita tidak nyaman, dan itu malah jadi sakit. Betul. Jadi olahraga masyarakat itu sangat berkepentingan sehingga kita minta kepada pemerintah, tolong secara permanen ini harus diatasi, secara permanen. Ya, karena tidak bisa dibiarkan seperti ini, akan mengganggu jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jadi tadi dari topik yang akan dibawa oleh Mas Menpora tadi, Mas Dito, itu lebih minta supaya ini berhubungan dengan iklim itu supaya pemerintah membantu untuk memfasilitasi penanaman pohon dan lain sebagainya, atau mungkin kontribusi ekonomi apa ini Pak barangkali? Jadi di sana diharapkan ya pemerintah Indonesia bisa mendorong olahraga masyarakat ini menjadi suatu movement, satu gerakan. Ya, tidak hanya untuk kebugaran, productivity maupun hubungan sosial yang memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga mengatasi masalah climate change. Ya. Kalau itu bukan menjadi gerakan masyarakat, sulit. Ya, akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Gerakannya artinya cuma mengisukan supaya mendorong pemerintah untuk melakukan, atau ada tindakan langsung dari anggota Korminya atau bagaimana? Harus ada. Yang paling sederhana Pak Edi Wijaya yang sering kita anggap remeh, umpamanya jangan buang sampah. Oh, ya kan sering kita lihat itu ya. Perokok itu kan sudah merokok, dia puntungnya dilempar. Jangan membakar sampah sembarangan juga ya. Itu satu. Yang kedua, hargai air. Sekali kita membuka kemasan air mineral, habiskan airnya. Iya, jangan cuma minum dikit terus tinggal dibuang. Ya kan? Kalau belum habis, bawa ke rumah, habiskan di rumah. Terus memakan air juga Pak, barangkali di rumah itu biasa gosok gigi, bukanya ini begitu sambil gosok gigi airnya masih nyala terus. Betul. Harusnya begitu dia gosok, matikan dulu. Nanti butuh lagi baru buka lagi. Betul Pak Edi. Penghematan. Ya, karena minyak nggak bisa diminum. Ya kan hanya kita bisa minum air. Iya. Jadi hargailah air, hormati air. Ya itu sosialisasinya barangkali itu juga cocok kalau kita menggait ya selebgram ataupun yang seperti kami ini podcast untuk sosialisasikan ke masyarakat umum supaya tahu ini apa yang harus kita lakukan supaya menjaga kelestarian alam ini Pak. Betul. Jadi kita sangat berterima kasih ya kepada Pak Edi Wijaya. Waduh, karena ini melalui podcast kita bisa mensiarkan olahraga masyarakat yang harapan kami membawa budaya-budaya yang baru maupun yang lama yang selama ini tidak ditonjolkan untuk kebaikan manusia. Contoh Pak Edi, saya tuh kalau di stasiun kereta api, di bandara udara, di kantor pemerintah, hampir tidak pernah naik lift. Oh, jalan. Saya naik tangga darurat. Ya. Kenapa? Tapi juga sehat buat Karena kita. membuat saya juga sehat, latihan. Yang kedua tidak kalah pentingnya, menghemat listrik. Betul, menghemat listrik. Betul. Ya, kalau jutaan pegawai negeri, ASN, ya kan, 1-2 lantai pakai lift, aduh, sudah kesehatannya tidak terawat dengan baik, kebugarannya tidak akan tercapai, listrik mahal. Mahal, betul. Ya kan, jadi di olahraga masyarakat ini, menurut hemat saya menariknya salah satunya yang tidak kalah penting adalah konservasi energi. Ya. Jadi Pak, kira-kira kalau kita lihat ya Pak, kan sering kali ya mungkin dulunya ya sering terjadi, mungkin sekarang masih ada ya diskriminasi dalam olahraga. Ada yang kata mungkin diskriminasi karena gendernya atau juga karena rasnya, atau barangkali sarannya kira-kira menurut Bapak ini sampai sekarang masih ada atau memang kalau ada ya harus gimana cegahnya gitu Pak? Yang saya cermati sudah tidak ada ya sekarang ini. Sekarang ya. sudah tidak ada. Ya, jadi kalau diskriminasi dalam hal SARA, saya katakan sudah hilang. Sudah tidak ada. Sudah hilang. Yang mungkin masih ada adalah diskriminasi yang terkait dengan kecurangan. Oh, itu malah. Itu terjadi di mana-mana. Ya, maka itu di olahraga masyarakat kepada inorga, induk olahraga saya berpesan, jaga kualitas wasit dan juri kalian. Ya kan? Untuk menjaga jangan sampai olahraga ini kena virus kecurangan. Kalau itu dibiarkan, hancur generasi muda kita. Ya. Jadi apapun tetap harus objektif, menghargai baik yang sedang bertanding atau berlomba, dan jangan mereka jangan sampai disuap, mungkin oleh oknum orang tua. Ya kan, Pak, anak saya supaya menang. Betul. Itu di mana-mana ada.
Bahkan di sepak bola kita itu terjadi. Dulu betul. Masalah skor ya, skor. Pengaturan skor. Pengaturan skor. Itu kalau sudah di sana, jadi saya harus salut kepada Pak Erick Thohir. Itu yang mau dihilangkan di PSSI. Oh. Ya kan? Itu menurut saya kegiatan yang luar biasa. Luar biasa ya. Ya, karena tidak hanya merusak sepak bola, tapi yang semua terkena, penonton kena, ya kan? Ya. Sudah pasti yang tersangkut adalah pelatih, pemain, pengurus, termasuk tukang anduk di tempat ini, di tempat para pemain sepak bola. Itu kena suap juga semuanya. Iya, betul. Ya kan? Berarti ini mental pemainnya malah rusak semua, Pak. Kalau udah bisa dibeli, tendangnya mestinya masuk, dia pura-pura nggak tendang masuk. Makanya di olahraga masyarakat, saya wanti-wanti, kalau sampai tertangkap wasit dan juri itu melakukan kecurangan, hukumannya kepada induk organisasinya. Ya, bukan hanya kepada oknum yang melakukan kecurangan itu. Bagus. Jadi mereka harus betul-betul punya jiwa yang sportif. Ya, itu mental juara, jangan main curang. Kalau menangnya karena curang ya nggak ada artinya. Mental juaranya tidak terbentuk. Tidak terbentuk, iya. Terbentuk. Bangsa ini membutuhkan mental juara di segala bidang pembangunan. Ya, karena kita ingin Indonesia emas itu terwujud. Ya. Betul. Sekarang 2045. ini Pak Edi Wijaya, saya harus katakan secara jujur, Indonesia itu masih bergantung kepada sumber daya alam, belum kepada SDM. Ya, ini belum pada SDM. Belum siap kita ya. Belum optimal nih SDM. Ya, belum secara serentak menjadi satu gerakan ya kan, untuk membangun SDM. Mental juara itu. Ya. Jadi bisa saja di Fornas, pegiat itu tidak meraih medali, nggak apa-apa. Yang penting nanti di kehidupan dia jadi juara. Oh, jadi bisa memberikan membentuk karakternya. Persis. Persis. Maka itu di kita berkarakter, berfisik bugar, bermental juara. Kalau PD ingat lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ya. Untuk Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Betul. Nggak cukup hanya jiwanya. Ya, jiwa dan badan harus sejalan. Ya, harus sejalan untuk Indonesia Raya. Betul. Jadi hal seperti ini menurut hemat saya ya harus terjadi di masyarakat, di keluarga. Ini kalau Kormi ini kayaknya kita udah sangat jelas sekali setelah diberi penjelasan sama Pak Ionisman. Semoga masyarakat kita semua semakin rajin untuk berolahraga. Baik itu hanya untuk kesenangan, hobi. Yang penting tujuannya sehat dan bugar ya. Tidak harus berprestasi. Ya, prestasi meraih medali itu penting. Tetapi sekali lagi lebih penting menjadi juara di dalam kehidupan melalui proses olahraga. Ya, luar biasa. Ngomong kita mungkin beralih dikit selain olahraga, kita sekarang mengenai ini tahun-tahun politik nih Pak. Udah menjelang Pilpres segala macam. Ini Bapak kan juga aktif dulunya di politik. Ya, kira-kira kalau Bapak lihat konstelasi Pilpres 2024 ini kira-kira seperti apa nih Pak? Ya, di Kormi itu Pak Edi Wijaya, kita mengharamkan politik masuk ke Kormi. Tetapi kita bersahabat, berteman dengan gubernur, dengan bupati wali kota, dengan presiden yang merupakan orang-orang politik. Tapi di Kormi kita haramkan. Kenapa? Karena olahraga itu sebelum pemilu menyatukan masyarakat, setelah pemilu juga menyatukan kembali masyarakat. Jangan sampai kita beda pilihan, kita bermusuhan. Betul. Ya. Tetap kita adalah bangsa Indonesia, bersaudara, kalah menang itu biasa, hormati yang menang, dukung yang menang, hormati yang kalah, itu saja sudah, ya kan? Dengan demikian, kita yakin bahwa Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia emas akan terwujud. Nah, oleh karena itu kita melihat di olahraga masyarakat, pemilu menjadi satu event yang penting. Karena kita memilih presiden, apalagi pada pemilu kali ini, Presiden Joko Widodo tidak boleh lagi maju sebagai capres. Sudah 2 kali soalnya. Dan salah satu penyakit di negara kita adalah kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, itu yang repot. Ya kan? Ini bagi olahraga masyarakat merugikan. Ya kan? Karena apa? Karena inkonsistensi di dalam kebijakan pembangunan itu akan mengganggu masyarakat. Termasuk investor Pak, takut. Kalau sudah ganti presiden, peraturannya ganti, wah ini juga investor juga pusing juga ini. Jadi kita berharap yang nanti menggantikan Pak Joko Widodo, siapapun presidennya,
melanjutkan yang sudah baik. Mungkin ada yang kurang baik, diperbaiki. Betul. Ya kan? Tapi jangan memihanguskan yang sudah baik Betul. hanya karena ingin punya ego untuk kebijakannya masuk. Karena kita mulai kembali ke nol lagi. High cost Pak, high cost sekali. Itu repot, biaya tinggi. Biaya tinggi. Dan kita menginginkan ya, tampil para capres yang punya perhatian kepada olahraga masyarakat. Betul. Kenapa? Karena ini juga nanti akan membantu presiden yang akan datang. Mempermudah tugas-tugasnya. Ya, itu yang saya katakan tadi, melalui olahraga masyarakat kita membangun mental juara. Ini kan membantu program pemerintah. Jadi tidak banyak lagi mungkin kejahatan di masyarakat karena dengan berolahraga kan mereka positif ya. Jadi kita Kegiatan olahraga positif. umumnya positive thinking ya kan. Tapi sebaliknya di medsos kita masih rame gitu ya, masih luar biasa dinamikanya ya kan. Tapi itu di medsos ya kan. Nah, jangan ini menjadi kebiasaan di masyarakat. Ya. Melalui olahraga itu kita tetap menjaga untuk saling menghormati satu sama lain. Ya, maksudnya Berbeda pendapat itu biasa. Maksudnya dari Bapak di medsos yang sekarang lagi marak itu yang selalu membuat gesekan-gesekan. Ya, jadi kita itu tidak sadar di medsos itu kita sudah melanggar ajaran agama. Ya. Gibah sama fitnah itu karena di ingin medsos luar membela biasa. calonnya, wah ini terus fitnah yang lain gitu Jadi ya Pak. gibah sama fitnah itu seolah-olah menjadi satu hal yang biasa. Itu yang merusak, ya. Itu yang menghambat terbentuknya mental juara. Ya kan? Kalau kita hanya bisa mengeluh, hanya bisa protes, apalagi sampai gibah, dan kemudian fitnah puncaknya, bagaimana mau menjadi mental juara? Ya kan? Tidak mungkin terbentuk. Nah jadi mudah-mudahan ini di medsos kita bisa membaik lah ya. Nah sinilah peran olahraga masyarakat. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua yang membimbing anak-anak kita, ya kan? Dan di lain pihak Pak Edi, di kita ada katapel. Oh, ketapel ya. Katapel. Ya. Kecil dulu saya pernah main tuh. Iya. Kalau dulu kan waktu kita kecil kan yang disasarkan buah mangga, ya kan. Tapi sekarang target. Nah, ada testimoni dari satu pegiat katapel, Pak Hayono, anak saya umur 11 tahun. Gila gadget. Main kan. Kalau sudah gila gadget kan sudah nggak mikir aktivitas fisik, sudah arahnya ke asosial. Ya, karena dia sibuk nggak berhubungan dengan teman-teman. Pelan-pelan saya bimbing dia untuk suka dengan katapel. Alhamdulillah Pak, hari ini dia sudah meninggalkan gadget. Jadi olahraga itu bisa membawa anak-anak kita itu meninggalkan, menjauhi hal-hal yang buruk. Ya, mungkin suatu saat ada perlombaan tembak ketapel. Ada. Oh ada. Di Fornas sudah ada. Oh udah ada. Ya. Udah ada katapel. Ya, jadi olahraga itu tidak hanya olahraga modern. Olahraga tradisional seperti katapel, hadam. Nah, ini yang harus dibudayakan, harus dilestarikan harus, nih Pak. Ya, kalau nggak hilang dia. Iya betul. Kalau nggak hilang, ya kan. Jadi dulu katapel itu kan dari dari pohon yang punya dua cabang gitu kan. Sekarang harga katapel yang paling mahal saya lihat 8 juta Pak. Wah mahal sekali ya. Karena di bahannya dari titanium, ya kan. Dan orang beli. Industri olahraga disitulah berkembang, ya kan. Jadi yang saya ingin katakan adalah siapapun calon presidennya, harapan saya mereka memahami olahraga masyarakat, sehingga kalau mereka paham akan didukung supaya nanti membantu tugas-tugas presiden, betul. Siapapun dia. Karena terbentuk masyarakat yang berkarakter baik, sehingga negara lebih aman dan bisa lebih maju ya. Ya, dan mereka itu umumnya orang-orang mandiri, Pak. Jadi bukan orang-orang yang ngeluh, ya kan, orang-orang yang hanya bisa marah-marah. Ya. Kalau mereka terbentur, mereka cari jalan lain. Ya kan? Energinya dihabiskan untuk mencari solusi. Ya. Oke Pak, saya ingat Pak, Bapak pernah tercatat sebagai menteri termuda pada saat itu, Kabinet Pembangunan 6 ya, waktu zaman Pak Waktu itu 6 ya. 6 ya. Betul. Bapak jadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih usia 37. 37. Wah, luar biasa. Memang sudah banyak berprestasi sejak muda. Ya, luar biasa. Sekarang kalau Pak Dito di 34 nggak usah Mas Dito ya? Beliau jadi menteri 32 tahun Pak. Oh 32 tahun? 32 tahun. Luar biasa. Dia sangat muda. Ya. Jadi yang termuda menteri ya beliau sekarang tapi ini. zaman Pak Harto sih 37 itu udah luar biasa sudah muda. Sangat muda. Nah, tantangannya Pak Wadasa itu apa Pak? Karena Bapak masih muda, diberi amanah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu apa Pak tantangannya? Tantangan yang saya rasakan yang terberat adalah
kita diremehkan sama menteri senior yang lain. Bukan diremehkan lah, dianggap junior. Junior ya kan nggak ngerti apa-apa. Apalagi zaman itu mah pasti usianya udah pasti di atas 50 ya rata-rata. Tapi Pak Harto sebagai presiden waktu itu memilih menteri tidak sembarangan. Ya kan, jadi beliau melakukan pengecekan, dicek siapa latar belakangnya bagaimana, ya kan, dan kemampuannya katakanlah di DPR itu bagaimana, di masyarakat bagaimana. Karena sebelum menjadi menteri saya juga aktif di olahraga masyarakat, aktif di kepemudaan. Ya. Jadi itu yang barangkali mempertimbangkan, di mana Pak Harto mempertimbangkan saya menjadi menteri. Jadi agak beda dengan di era reformasi. Kalau di era reformasi yang menentukan partai politik, ya kan. Kalau di kita ya dulu hanya Pak Harto yang menentukan. Tapi menurut hemat saya di era reformasi ini sistemnya cukup baik. Ya hanya tentunya harapan olahraga masyarakat, partai politik mengkader anggotanya bermental juara. Ya, itu yang ya kan? pasti. Sehingga dimanapun dia ada, jangan korupsi, ya, memperhatikan rakyat, ya, itu mental juara. Yang jelas menterinya juga harus bugar waktu itu ya. Karena waktu saya tidak jadi menteri, saya sudah tidak pemuda lagi. Ya kan? Sekarang masih pemuda Pak kayaknya. Enggak, olahraganya jalan terus. Pemuda sudah enggak lagi, olahraganya tidak berhenti. Ya, jadi masih jalan. Kalau olahraga itu sampai tua. Di era sekarang ini Pak Edi, yang lansia, jangan cepet-cepet mau pakai kursi roda. Jangan cepet-cepet mau dituntun. Nyusahin anak cucu. Ya kan, kenapa? Kalau orang tua sakit, kalau kita anak muda kita sekarang ini kan suami istri kerja. Betul. Kalau bapak ibunya sakit, wah repot itu. Betul. Ya kan? Jadi jangan cepet-cepet lah. Lansia tetap harus bersemangat, menunjukkan kepada generasi muda bahwa walaupun kita tua, kita punya semangat yang tidak kalah untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Ya, tadi itu yang motivasi kepada lansia nih Pak. Tapi sekarang saya minta barangkali Bapak bisa memberikan motivasi dan pesan kepada generasi muda ini. Kira-kira gimana ke depannya supaya bagus? Generasi muda, ya pilihan itu di tangan kalian. Ya, sebagai anak-anak muda, apapun pilihannya, kalau kalian yakin, jalankan. Tapi jalankanlah dengan mental juara itu tadi. Ya. Jangan mudah menyerah. Kalau gagal, jangan marah. Jangan mutung. Berani untuk bangkit kembali. Kalau menghadapi tembok, jangan dilawan temboknya, cari jalan lain. Ya, untuk supaya bisa melewati tembok itu. Ya. Kalau tembok dilawan ya kita hancur, ya kan. Jadi pesan saya kepada generasi muda itu, ya kan, karena sekali lagi bangsa kita bergantung kepada kaum muda. Ya. Kalau sekarang kan generasi Gen Z ya, Gen Z. Ya, untuk nanti itu tadi memperkuat bonus demografi. Betul. Ya kan. Di mana kita akan menjadi bangsa yang penduduknya secara jumlah yang terbesar, memiliki kebugaran yang tinggi, mental juara yang hebat, sehingga produktivitas kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, membuat kita menjadi Indonesia emas. Ya, luar biasa nih motivasi dari Bapak, pesan-kesan dari Bapak kepada generasi muda dan masyarakat Indonesia. Kami di Ed.Sheeran berterima kasih kepada Pak Hayono Isman yang telah memberikan waktu yang luar biasa, memberikan pesan dan kesannya. Motivasinya luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin dengar lagi salam sehat yang tadi Bapak sampaikan. Coba diulang Pak sekali lagi biar semua masyarakat bisa tahu. Baik Pak Edi, salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Karena hari ini luar biasa bersama Ed.Sheeran. Thank you. Terima kasih banyak Pak Hayono Isman dan terima kasih kepada Sobat Ed.Sheeran, Edi Sharing and Discussion. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya.